Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fajar Sugatama dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas 6C UHAMKA. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana saya mendapatkan file-file atau data-data mengenai perangkat kurikulum. Nah, yang pertama itu apa sih itu pengertian kurikulum itu? Kurikulum itu adalah sebuah pedoman atau sistem atau juga bisa disebut sebuah rencana mengenai bahan suatu pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar dalam satu periode. Nah, untuk perangkat kurikulum itu ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu pasti tujuan. Nah, apa sih tujuan dari kurikulum itu? Nah, tujuan yang pertama itu pastinya kurikulum itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah, mengapa harus sesuai dengan Pancasila? Karena untuk menciptakan peserta didik yang mempunyai moral, terus disiplin, mempunyai kepribadian, mandiri, dan bertakwa. Nah, selanjutnya tujuannya itu yang kedua itu tujuan dari kurikulum itu untuk menentukan kemana arah dan corak kegiatan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan perangkat kurikulum ini itu sebagai indikator dari keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya ada poin yang kedua itu ada isi dan struktur. Nah, bagaimana sih isi dan struktur dalam perangkat kurikulum itu? Nah, yang pertama itu isinya itu harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi siswa. Nah, maksudnya gimana? Yaitu gimana ya? Isi dari misalnya kayak materi itu sesuai dengan perkembangan. Nah, yang kedua sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi itu isi dari misalnya kayak materi pembelajaran itu harus dengan fakta-fakta yang ada. Nah, jadi tidak mengada-ngada. Terus yang ketiga harus mengandung aspek intelektual, moral, serta aspek sosial. Nah, semuanya itu dijalankan itu harus berimbang. Nah, selanjutnya itu pastinya isi kurikulum itu harus menunjang untuk tercapainya tujuan dari pendidikan itu. Terus perangkat kurikulum yang ketiga itu ada bagaimana sih strategi pelaksanaannya. Nah, di sini tuh strateginya tuh mencakup bagaimana sih proses belajar mengajarnya, mulai dari bahan ajar, metodenya, apakah menggunakan metode ceramah atau gimana yang lain, terus alat bantu, serta penilaian dan evaluasi. Nah, selanjutnya itu ada kayak penyuluhan. Nah, bagaimana? Apa sih itu? Maksud penyuluhan itu seperti kayak misalnya ada murid yang ibaratnya mengalami kayak masalah seperti kayak masalah keluarga, ekonomi atau yang lainnya, itu bisa melakukan bimbingan atau konseling kepada guru-guru. Selanjutnya itu strateginya itu ada penilaian terhadap hasil belajar. Nah, bagaimana itu dilakukan oleh guru. Nah, dan yang terakhir itu adalah evaluasi perangkat kurikulum. Nah, apa sih tujuannya ini? Tujuannya ini tuh untuk menilai atau mengukur efisiensi, efektivitas, relevansi, dan
program produktivitas dalam mencapai tujuan pendidikannya itu. Evaluasi ini tuh bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Nah, untuk selanjutnya itu dari perangkat itu saya mendapatkan data dari data dikdasmen.com mengenai perangkat pembelajaran ekonomi kelas 10. Nah, itu merupakan kayak penerapan dari perangkat kurikulum ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, apa aja sih yang ada perangkat pembelajaran ekonomi itu ya? Nah, yang pertama itu pastinya diurut dari peraturan-peraturan dulu, yaitu peraturan dari Permendikbud. Mulai dari peraturan nomor 20 tahun 2016 itu mengenai SKL. Nah, terus ada nomor 21 mengenai standar isi, nomor 22 mengenai standar proses. Terus peraturan Permendikbud itu ada yang nomor 23 tentang standar penilaian, 24 itu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu peraturan nomor 53 tahun 2015 mengenai penilaian hasil belajar. Nah, selanjutnya dari yang sudah saya sebut tadi itu tertuang dalam buku kerja, yaitu yang pertama itu dari kurikulum yang sudah dijelaskan tadi itu dapat disusun silabus. Nah, itu tertuang dalam buku kerja yang biasanya dibuat oleh guru. Nah, yang kedua itu ada dari kurikulum tadi itu, bagi ini kita bisa dapat menetapkan indikator pencapaian kompetensi. Apakah kompetensi sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Nah, terus dari itu tadi kita juga bisa melakukan analisis keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan keterkaitannya dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajarannya. Terus bisa juga analisis SKL, standar kompetensi lulus. Selanjutnya ada pemetaan penilaian. Nah, selanjutnya itu dari yang diurut tadi, guru itu bisa membuat itu yang namanya RPP untuk memudahkan bagaimana guru itu melakukan atau istilahnya membuat agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu menjadi lebih baik. Nah, itu guru bisa membuat RPP dari kurikulum itu. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu bagaimana perangkat kurikulum ini itu merupakan sangat penting sekali ya untuk sebagai acuan untuk guru-guru dalam membentuk perangkat pembelajarannya. Nah, kurikulum ini pastinya sangat penting dalam guru untuk membuat silabus untuk menetapkan indikator pencapaian kompetensi, terus menetapkan KI dan KD sesuai dengan kemampuan siswanya. Terus juga bagaimana dia melakukan pemetaan penilaiannya.
Terus gimana dia melakukan hasil penilaian dalam hasil belajarnya. Nah, itu semua itu berkaitan sekali antara perangkat kurikulum dengan perangkat pembelajaran yang harus dibuat oleh guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.